Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Eko Setiawan. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabarnya siang ini, Bapak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, siap untuk mengikuti ujian komprehensif bidang pedagogik selama 30 menit ke depan. Insya Allah siap. Semangat ya, Bapak. Oke, Bapak peserta terakhir sebelum zuhur ini. eh oke, mungkin kita kenalan dulu, Bapak. Ya, Saya Lolisa Fitri MPD, salah satu dosen penguji bidang pedagogik yang diamanahkan di periode ketiga ini di tahun 2022 untuk mengunci bidang pedagogik untuk kelas PAI 14. Saya salah satu dosen di UIN CM Jamil Bukit Tinggi, dan hari ini ditugaskan sebagai penguji ujian komprehensif bidang pedagogik. Oke, mungkin boleh tahu dulu Bapak Ekonya dinas di mana dan udah berapa lama dinas? terima kasih atas waktunya Bu. Perkenalkan nama saya Eko Setiawan. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Dente Teladas, Pulau Bawang Lampung. Saya sudah mengajar Bapak, eh, mohon maaf Bapak, kurang kedengaran di audio saya. Boleh diulang lagi di mana tadi dinasnya Pak? SMA Negeri 1 Dente Teladas, Pulau Bawang Lampung. Saya mengajar sudah kurang lebih 10 tahun dari tahun 2015. Statusnya masih honorer. Terima kasih. Oke, dari 2012 ya Bapak ya. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan untuk ujian komprehensifnya. Pertanyaan pertama, Bapak jelaskan klasifikasi kognitif menurut Bloom dan Anderson terkait dengan representasi kemampuan berpikir Hodge. Menurut Bloom dan Anderson, Bapak. uh, apa klarifikasi apa kognitif ya Bu ya? Saya ulang lagi pertanyaannya, Bapak ya. Heeh, Bapak jelaskan klasifikasi kognitif menurut heeh. Bloom dan Anderson terkait dengan representasi kemampuan berpikir Hodge. Dia kan ada yang Hodge, ada yang Lodge, ya Pak ya. Iya, Ada heeh, higher heeh. order thinking skill, ada yang lower order thinking skill. Nah, yang Bapak jelaskan klasifikasi kognitif menurut Bloom dan Anderson di Hodge-nya saja. Jadi untuk klarifikasi kognitif menurut Lund dan Anderson itu dengan presentasi kemampuan berpikir tingkat tinggi atau berpikir hot, yaitu ada beberapa tahapan. Yang pertama itu pengetahuan, pemahaman, penerapan, menganalisis, sketsakan dan menilai. Nah, dari kemampuan siswa itu yang dipelajari dalam proses pembelajaran itu berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif dalam berpikir. Kiranya cukup, Bu. Tanya. Oke. Ya. Oke, ya, Bloom dan Anderson ya Bapak, itu ada perubahan dari apa klasifikasi kognitif menurut Bloom dan Anderson itu. Dia ada hot, ada loss tadi ya Bapak ya. Ada tingkatan higher, ada tingkatan order. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ada tingkatan higher, ada tingkatan lower. Pertanyaan selanjutnya, kata kerja operasional apakah yang bisa digunakan untuk mempresentasikan kemampuan berpikir hot? Yang mana dia? Kata kerja operasionalnya. Kata kerja operasional tingkat tinggi itu, Bu, ya. Yang Ya, kata kerja operasional yang merepresentasikan kemampuan berpikir hot. menganalisis, menyimpulkan, merumuskan, terus menelaah. Ada lagi, Pak? Hmm,
terbiasa atau melakukan. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Pak. Oke, RPP Bapak materinya apa tadi? Memandikan dan Memandikan mengkafani kafani jenazah ya, jenazah. Pak. Ya, Oke. Bagaimana cara Bapak mengembangkan RPP yang berorientasi pada HOTS dari aspek penyusunan indikator? prosesnya itu Bu ya. Enggak, cara Jadi, Bapak mengembangkan RPP tadi, cara Bapak mengembangkan RPP yang hmm, berorientasi pada HOTS tadi dari aspek indikator. membiasakan peserta didik atau ya membiasakan peserta didik itu yang pertama untuk disiplin tentang apa implementasi dari perawatan jenazah itu. Selanjutnya dan peserta didik mampu melaksanakan atau apa ya menyimpulkan dari beberapa beberapa apa ya dari beberapa step. Dari ini, Pak, maksud pertanyaan saya tadi adalah bagaimana caranya Bapak mengembangkan Mm, RPP. RPP itu kan aspeknya ada banyak ya, Pak ya. nah, Nah, yang saya tanya pertama adalah dari aspek indikator. dari aspek indikator yang Ini pertama belum ada indikator, Bapak, apa yang Bapak lakukan untuk mengembangkan RPP tadi? Kalau dari aspek indikatornya, apa yang Bapak lakukan untuk mengembangkan RPP tadi? ya membiasakan yang pertama ya agar siswa itu terbiasa terlebih dahulu. Jadi biasa mengetahui dalam perawatan atau memandikan jenazah tersebut itu yang dalam lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang kedua, peserta didik tersebut agar terbiasa atau mendekatkan diri dalam melaksanakan apabila mendapati di lingkungan atau di masyarakat tersebut mengalami sebuah kematian, jadi dia terbiasa atau ikut serta dalam perawatan tersebut. Selanjutnya sampai yang terakhir, intinya siswa itu peduli dengan lingkungan, ya dengan minimal dengan keluarganya dia bisa mampu melaksanakan apa yang ada di ajaran agama tersebut tentang perawatan. Cukup, Bapak? Oke, pertanyaan selanjutnya. Kalau tadi dari aspek indikator, kalau sekarang dari aspek penyusunan proses pembelajaran, bagaimana caranya Bapak mengembangkan RPP-nya? Rangkaian Bu ya, Iya. atau yang dari kegiatan inti gitu, enggak? Dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan penutupnya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara Nah, Bapak mengembangkan RPP tadi yang berorientasi pada HOTS dari penyusunan proses pembelajaran tadi? Mulai dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, sama kegiatan penutupnya. Bagaimana caranya Bapak mengembangkan eh, dari aspek penyusunan proses pembelajaran itu? yang pertama kita ada pendahuluan yaitu salam, motivasi, terus masuk dalam inti kita memberikan video pembelajaran itu memberikan sebuah ajaran cara memandikan dan mengkafani jenazah. Selanjutnya anak mendemonstrasikan atau mempraktekkan dengan cara apa alat bahan ajar yaitu patung dan kain kafan. Anak tersebut langsung mempraktekkan. Setelah itu sebelum penutup kita menyimpulkan apa-apa saja yang sudah dipraktekkan dan dilihat dari hasil pembelajaran tersebut kita evaluasi dan ambil hikmah dari yang kita pelajari. Setelah itu penutup dengan salam. Ya, ya dari mana Bapak menyusun langkah-langkah tadi, mulai dari pendahuluan, dari intinya begini, kemudian penutupnya ini, itu yang sudah Bapak susun dari RPP-nya kan? Nah, Heeh. pertanyaan saya,
Bagaimana cara Bapak menyusun itu? Cara menyusunnya Iya, Bapak. di hmm, Di kegiatan pendahuluan, Bapak lakukan ini, intinya ini, kegiatan penutupnya ini. Nah, bagaimana cara menyusunnya itu, Bapak? mengkaji silabus yang pertama, terus mengidentifikasi materi pembelajarannya. Setelah itu menentukan tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan apa ya, sumber belajar dan alokasi waktu yang ditentukan. Oke. Mode pembelajarannya apa yang dipilih, Pak? PBL. Problem based learning ya, Pak. Ya, Oke, bagaimana cara Bapak membagi waktunya dari dari kegiatan dari kegiatan pertama, kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan penutup, sesuai dengan problem based learning. sesuai dengan Kan problem problem. based learning yang dipilih ya, Bapak. Mode Ya, pembelajarannya problem based learning. Nah, ah, dari RPP yang sudah Bapak susun ini, saya lihat kan ada kegiatan pendahuluan 10 menit, kegiatan kegiatan inti 60 menit, kegiatan penutup 10 menit. Nah, bagaimana cara Bapak menyusun setiap langkah-langkahnya ini cukup dengan waktu yang waktu yang sudah ini satu satu meeting berapa JP Bapak? satu RPP itu Ya, 1 jamnya 45 menit, ada 45 tiga, menit. tiga Jadi jam. materi materi memandikan dan mengkafani jenazah ini berapa JP di Tiga, 3 JP? Berarti 3 JP. Nah, selama 3 JP ini dibagi berarti kan Bapak ya. waktunya. Nah, bagaimana Bapak mensiasati yang Bapak rancang di RPP ini sesuai nanti apa yang Bapak laksanakan di kegiatan pelaksanaannya di kelas? Caranya itu ya. Ya, bagaimana caranya Bapak? Kan udah dibikin nih kegiatan pendahuluan 10 menit. Ah, Saya belum lihat ini ya, belum saya tanyakan yang di bagian masing-masing kegiatan pendahuluan inti dan penutupnya. Jadi menurut Bapak, bagaimana caranya apa yang sudah Bapak rancang di RPP itu bisa terlaksana dengan efektif di kelas? caranya dari mana ya? Mulai dari Karena begini loh Bapak, ah, membagi guru itu kan harus harus kreatif dan efektif dalam membagi waktu pembelajaran di setiap meetingnya gitu ya Bapak ah, ya. ah, ah. Makanya ada analisis mulai dari analisis KIKD sampai nanti bagaimana Bapak merumuskan indikatornya, tujuan pembelajarannya, sampai ke aspek langkah-langkah pembelajaran, sampai ke aspek evaluasi. Kan begitu ya Bapak ya. Nah, jadi dari sudah dirancang RPP, bagaimana caranya Bapak untuk bisa membuat apa yang sudah dirancang itu terlaksana efektif di kelas? Saya ganti pertanyaannya dari yang tadi ya Pak ya. Ya, Kadang-kadang guru itu ada juga begini Bapak, karena asik di kelas, jadi mm, lupa bahwa RPP yang sudah dirancang dari awal sampai akhir tadi ah, tidak digunakan secara maksimal di tidak kelas. terlalu. Ya, Ada juga yang begini, eh terlalu terlalu terpaku kepada RPP, sehingga proses pembelajaran di kelasnya juga tidak efektif. Materi yang disampaikan tidak diserap dengan baik oleh siswanya atau peserta didiknya. Nah, dari pengalaman Bapak, bagaimana cara Bapak, apa yang sudah Bapak rancang di RPP terlaksana dengan efektif di kelas? ya. Pertama, kita menguasai terlebih dahulu apa yang ada, yang kita rancang. Terus kita terapkan sesuai, ya, sesuai RPP yang ada. Maksudnya gini, jadi kita nggak terpaku. Ya, kita sudah
udah hafal, udah tahu isi dari RPP dengan apa konsep-konsep yang ada, terus apa dengan prosedur dari yang ada, terus kita tinggal menerapkan aja sesuai apa namanya sesuai yang ada di dalam RPP. Oke, lanjut pertanyaannya Bapak. Coba Bapak jelaskan ke saya bagaimana cara Bapak mengajarkan materi memandikan dan mengkafani jenazah ini dengan menggunakan modal pembelajaran problem based learning. Yang pertama, anak berikan sebuah materi apa wawasan dalam video amatan apa cara jenazah. Setelah itu anak langsung terjun ke apa praktek dalam pengurusan jenazah. Nah, nanti di situ apa saja yang telah dilakukan oleh anak baru kita diskusikan bersama dengan kita bikin sebuah kelompok di situ kita bikin sebuah kelompok. Kelompok-kelompok tersebut mendiskusikan apa yang telah dipelajari, apa yang telah dipraktekkan itu tadi. Tuh. Udah, Pak? Oke. Eh, kira-kira problem based learningnya di bagian mana itu, Bapak? Inti dari problem based learningnya tadi dari step-step yang Bapak sampaikan tadi, saya belum rasanya saya belum Belum ketemu. mendengarkan ada problem based learningnya di sana, Bapak. Ke discussion saja mungkin yang Bapak sampaikan tadi. Di faktualnya dalam kehidupan sehari-hari, terus di konsep konseptualnya, sama merek apa yang terakhir hmm, ya, mekakognitif apa ya? Ya, di mekakognitif. Nah, yaitu peran peserta didik dalam menyelenggarakannya. Pertanyaan berikutnya. Tadi ada media pembelajaran yang digunakan untuk mengajarkan memandikan dan mengkafani jenazah ini, Bapak? Ada tadi video ya, Bapak ya. PowerPoint dan video. Videonya berapa lama durasinya, Bapak? Kurang lebih sekitar 4 sampai 5. Oke, video ini digunakan di kegiatan inti, di kegiatan pendahuluan, kegiatan inti apa kegiatan penutup? Di pendahuluan, di apa sebelum masuk kita sudah ada refleksi materi yang akan diajarkan. Kalau di kegiatan inti pakai PowerPoint. Oke. Pertanyaan berikutnya, Bapak. Ini, kalau di aspek evaluasi ya, Bapak ya. Bagaimana cara Bapak merancang instrumen dan menerapkan instrumen tersebut di bagian kegiatan evaluasi pada RPP dan pada pembelajaran untuk materi memandikan dan mengkafani jenazah ini, Bapak? Teknik penilaian tuh, Bu, ya? Ya, Bapak? Teknik penilaian, bukan? Ya. Bagaimana cara Bapak merancang instrumennya dulu, Bapak? Instrumen Instrumen penilaian. Ini kan ada evaluasi nanti ya, Bapak ya. ah, Nah, bagaimana cara Bapak merancang instrumennya? maksudnya menentukan menentukan apa penilaian itu gitu. Ya, Menentukan. instrumennya, bagaimana cara Bapak merancang instrumen dan menerapkan instrumen tersebut dalam kegiatan evaluasi pada RPP dan pada pembelajarannya? Merancang Kan instrumen. kan bisa kalau evaluasi kan bisa di awal ya Bapak ya, ada Ya. pretest, Hmm. ada juga proses di akhir gitu kan. Bisa dalam bentuk kuis. Nah, instrumennya bisa bentuk tes ya Bapak. Ada di Oh, bagaimana jadi cara Bapak merancangnya? jadi menerapkan evaluasi
evaluasi pembelajaran ya bisa berupa kuis atau apa ya, mengaju pada ketercapaian kompetensi itu kan apa awalnya. Dia kan ada aspek sikap ilmiah, kemampuan berpikir komunikatif, kemampuan berpikir kolaboratif, kan gitu ya Bapak ya, Ya, kemampuan kreatif. Itu kan ada evaluasinya masing-masing aspek ya Pak. ya, Nah, bagaimana cara Bapak merancang instrumen itu? Nah, itu yang saya tanyakan. cara merancangnya gitu. Iya. Jadi hmm, merupakan Sebenarnya udah Bapak laksanakan ini Bapak. cuman nyusun nyusun bahasanya. Iya, sama dengan ibu sebelumnya tadi Bu Wiwi, Bu. Sebenarnya tahu apa ya, tapi untuk merancang Iya, kata-katanya. relax saja Pak. Mungkin karena sifatnya ujian kali ini ya Bapak ya. Jadi sulit, sulit untuk mengungkapkan kembali. Ini udah Bapak lakukan di sekolah. Dalam pilihan apa instrumen apa untuk merancang instrumen menerapkan evaluasi itu, saya merancang instrumen itu ya dari evaluasi otentik ya terlihat pada RPP itu. Nah, terus pembelajarannya dengan berbasis apa ya, ya bisa kuis di apa yang mengacu pada kisi-kisi soal yang sudah ada dan apa ketercapaian kompetensi yang sudah ada yang sifatnya berbasis HOTS itu. Oke. Kemudian mungkin pertanyaan terakhir nih ya Bapak. Seorang guru itu kan, seorang guru profesional itu kan dituntut atau diminta untuk menjadi guru yang reflektif. Menurut Bapak, apa makna guru reflektif dalam pembelajaran? Guru reflektif Iya. yaitu guru yang memiliki kemampuan atau mengevaluasi diri sendiri saat waktu mengajar, baik kekurangan yang harus di apa ya, yang kekurangan dan kelebihan yang harus diperbaiki atau dipertahankan, dan mau menerima kritikan atau saran dari ya bisa pengawas, bisa kepala sekolah atau dari teman sejawat sesama guru. Selanjutnya, Lagi Bapak? selanjutnya guru tidak pernah berhenti dan terus belajar menambah kemampuan yang sudah menjadi basicnya. Cukup, Bu. Nah, cukup Bapak. Oke. Oke, mungkin sekian dulu pertanyaan di bidang pedagogik dan saya yakin semua hal yang saya tanyakan tadi sudah Bapak lakukan di kegiatan sehari-hari Bapak sebagai seorang guru. Tapi mungkin karena sifatnya ujian kali ya Bapak ya. Jadi ada unsur ujiannya menjadikan kita sulit untuk Bro, mengungkapkannya kembali gitu ya Bapak. grogi, Bu. Ya, itu oke, Keringetan. nggak apa-apa Bapak. Eh, terima kasih untuk jawaban yang diberikan Bapak. Nanti akan langsung dinilai setelah Bapak upload rekaman Zoom-nya di akun LMS. Terima kasih Pak Eko. Ya, Ditutup dulu Zoom, di stop dulu Zoom-nya.